Petugas keadilan merasa sedikit malu untuk sesaat. Jika Peter memang tidak menginginkan Rp1 pun, maka penolakannya untuk memberikan kompensasi pasti akan kembali memicu diskusi publik. Dan ketika orang-orang membahas masalah ini, akan berpikir dalam hati mereka bahwa keluarga Rothschild pasti telah menyebabkan banyak kerugian padanya. Jadi dia sama sekali mengabaikan godaan uang dalam jumlah besar, dan bertekad untuk tidak menginginkan Rp1 pun dari keluarga Rothschild. Dalam hal ini, keluarga Rothschild akan semakin pasif dalam opini publik. Pada saat ini, staf penjara yang diam di samping dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan, saya Brian, wakil sipir penjara Brooklyn. Atas nama penjara Brooklyn, saya ingin melayani Anda. Saya dengan tulus meminta maaf atas semua perlakuan tidak adil yang Anda derita di penjara Brooklyn. Yang ingin saya katakan adalah jika Anda membutuhkannya, kami juga akan membayar kompensasi atas perlakuan tidak adil yang Anda derita." Peter berkata, "Jangan khawatir, setelah kejadian ini berlalu, saya tidak akan meminta kompensasi kepada pihak manapun. Apa itu keluarga Rothschild, penjara Brooklyn, atau seluruh sistem peradilan." Saat dia berkata, dia bertanya kepada Brian, "Sejak saya dibebaskan, bisakah barang-barang pribadi saya dikembalikan?" "Ya tentu." Brian mengangguk berulang kali tanpa berpikir, dan kemudian mengeluarkan sel penjara dari koper yang dibawanya. Tas penyimpanan khusus dengan segel dan informasi pribadi Peter. Dia menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Peter dan berkata, "Tuan, barang-barang pribadimu semuanya ada di sini. Silakan periksa dan lihat apa ada yang hilang." Peter membuka tas penyimpanan dan mencari-cari di dalamnya. Dia hanya peduli pada ponselnya dan tidak peduli pada yang lain. Segera setelah itu, dia mencoba menghidupkan ponselnya. Setelah lama menekan tombol power, ponsel masuk ke halaman startup. Peter menatap Hakim dan Brian dan bertanya, "Apa ada yang membaca informasi di ponselku?" "Bagaimana bisa?" Brian dengan cepat berkata, "Benda-benda ini sudah ada di Brooklyn sejak Anda ditangkap. Penjara telah menyegelnya. Kami belum pernah membukanya. Jadi bagaimana kami bisa membaca informasi ponsel Anda?" Brian menunjuk segel di atasnya dan berkata, "Lihat informasi di segelnya. Artinya Anda dikirim ke penjara Brooklyn. Itu diposting hari itu." Peter berkata dengan tenang, "Segelnya bisa dipalsukan. Anda berkolusi dengan keluarga Rothschild. Anda bahkan dapat menyerahkan seluruh penjara kepada mereka. Belum lagi ponselku. Ponsel saya ada di sini. Sebelum saya ditangkap, otomatis mati karena mati listrik. Tapi sekarang tidak hanya bisa dihidupkan, tapi juga memiliki 70% baterai. Ini membuktikan bahwa seseorang telah menghubungkan ponsel ini dengan kabel data. Karena kamu sudah mengumpulkan, barang-barang pribadiku disegel di dalam tas penyimpanan ini. Jadi, siapa yang begitu perhatian dan membantuku mengisi daya ponselku?" Brian terdiam sesaat, padahal dia tahu betul, belum lagi ponsel Peter. Bahkan rumah Peter telah digeledah berkali-kali oleh keluarga Rothschild. Tentu saja, ponsel adalah petunjuk penting yang tidak akan mereka lepaskan. Faktanya, ponsel ini sudah lama dibobol oleh peretas Rothschild, dan semua data dan informasi di dalamnya telah disalin. Namun, ketika Peter mentransfer paket tersebut ke Shifang Baozuang, dia menduga ponsel itu pasti menjadi sasaran utama penyelidikan pihak lain. Jadi dia menyiapkan tanggapan terlebih dahulu dan menghapus semua petunjuk berharga. Baterai ponselnya rusak, yang dia lakukan dengan sengaja untuk membuktikan apa pihak lain akan memeriksa ponselnya dan apa pihak lain akan bertindak hati-hati seperti yang dia lakukan. Saat ini ponsel masih memiliki daya 70% setelah dihidupkan. Artinya pihak lain tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena ponsel kehabisan daya, setelah menyalin data,
mereka seharusnya mengurasnya. Oleh karena itu, saat ini, Peter merasa sangat lega. Melihat sisi keluarga Rothschild yang terabaikan. Dia sangat yakin bahwa Tama pasti punya cara untuk membawa si Fang keluar dari New York di bawah pertahanan ketat keluarga Rothschild. Mungkin, ia sudah dalam perjalanan kembali ke Indonesia. Pada saat ini, pihak keadilan juga merasa malu dan segera berjanji. "Tuan, tolong jangan khawatir. Saya akan melaporkan masalah ini kepada polisi dan membiarkan mereka menyelidikinya secara menyeluruh untuk mengetahui siapa yang menggunakan ponsel Anda." Peter tersenyum tipis dan berkata dengan murah hati, "Lupakan saja, saya tidak akan melanjutkan masalah ini." Sang hakim dan Brian menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Jika masalah ini menyebar, maka itu menjadi tanggung jawab Departemen Kehakiman. Jika sebuah skandal kembali memicu reaksi berantai, konsekuensinya sungguh tak tertahankan. Maka ketua hakim segera menyerahkan dokumen itu kepada Peter dan berkata, "Jika Tuan tidak keberatan dengan pembebasan tersebut, harap tanda tangani ini." Setelah penandatanganan, dokumen akan segera berlaku dan Anda akan bebas. Peter mengangguk, mengambil pena dan menandatangani namanya di tanda tangan. Hakim mengumpulkan dokumen dan bertanya, "Sekarang Tuan Peter telah mendapatkan kembali kebebasannya. Apa rencana selanjutnya? Sebaiknya Anda tetap di sini untuk melanjutkan pengobatan. Atau haruskah Anda pergi ke tempat lain?" Peter ragu-ragu sejenak. Dia tahu jika dia tetap di sini, dia akan menjadi sasaran keluarga Rothschild. Namun, lukanya sudah lama disembuhkan oleh Tama. Jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia tidak bisa tinggal di rumah sakit selama sisa hidupnya hanya karena dia takut akan pembalasan. Saat ini, penanggung jawab FBI berkata, "Sekarang Tuan Peter telah dibebaskan. Pekerjaan kita telah berakhir. Orang-orang kami akan dievakuasi satu demi satu dalam 10 menit. FBI tinggal di sini, dan itu sebenarnya bukan untuk melindungi Peter. Sebelumnya, Peter adalah seorang narapidana dengan identitas sensitif yang sedang mencari perawatan medis di luar negeri. FBI benar-benar tidak berani membiarkan dia melakukan kesalahan apapun. Jika tidak, seluruh sistem peradilan akan dipermalukan. Tapi situasinya berbeda sekarang. Peter telah mendapatkan kembali kebebasannya, dan FBI tentu saja tidak perlu terus melindunginya. Jika ada masalah dengan keselamatan pribadinya di masa depan, tekanan tentu saja akan berada pada polisi New York atau polisi lokal lainnya. Dan tentu saja FBI tidak ada hubungannya dengan hal itu. Peter tentu saja tahu bahwa FBI tidak akan selalu melindunginya. Tapi dia sudah mengesampingkan hidup dan matinya. Sekarang dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk membeli tiket paling awal untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia. Karena Rothschild telah membebaskannya, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan bisa menghentikannya meninggalkan Amerika Serikat. Bagaimanapun, dia bisa berangkat dengan tangan kosong. Selama mereka bisa memastikan bahwa mereka tidak merampas harta karun si Fang. Saat itu, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya adalah, "Paman, setelah FBI pergi, langsung pergi ke atap dan aku akan mengantarmu kembali ke Indonesia." Ketika Peter melihat pesan teks ini, dia langsung menebak bahwa pesan ini pasti dari Tama. Tama mendapat bantuan dari keluarga Fei di Amerika Serikat, dan dia juga mempunyai anggota inti keluarga Rothschild di bawah kendalinya. Jadi mudah untuk mendapatkan nomor ponselnya. Tapi Peter tidak menyangka Tama akan tepat pada waktunya. Tidak lama setelah ponselnya dihidupkan, pesan teksnya terkirim. Memikirkan hal ini, dia diam-diam bertanya-tanya, "Mungkinkah Tuan Renza ada di dekatnya?" Tebakan Peter benar. Justru karena Tama mendengar percakapan beberapa orang.
Dan mengetahui bahwa telepon Peter dihidupkan, dia bertanya kepada Isyana, yang berada jauh di Indonesia, menggunakan nomor virtual yang tidak dapat dilacak untuk mengirimkan pesan ini kepada Peter. Ini untuk mengirimkan sinyal agar dia tahu bahwa dia pasti akan menyelamatkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.